Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece nih. Bajak laut diburu sama angkatan laut tentu udah biasa. Mereka memiliki bounty dan selalu dicegah dengan berbagai cara oleh angkatan laut demi menghentikan mereka. Semakin kuat dan besar pengaruhnya, maka semakin besar juga bounty-nya. Tapi karakter-karakter di sini bukan sekedar diburu oleh angkatan laut, melainkan mereka juga dicari oleh pemerintahan dunia. Banyak cara yang digunakan oleh pemerintahan dunia, guys. Mulai dari yang sembunyi-sembunyi hingga secara terang-terangan, semua dilakukan. Ada banyak alasan khusus kenapa karakter-karakter tersebut bisa diincar setengah mati. Lebih dari sekedar kekuatan maupun pengaruhnya, bahkan ada juga yang belum terungkap bounty-nya, tapi masih dipahami sejauh mana dia bisa mengancam pemerintahan dunia. So, siapa ajakah karakter itu? Langsung aja menuju ke pembahasannya, oke? Let's go! Yang pertama, Nefertari Vivi. Pertama, ada nakama SHP Kuru yang tidak ikut melanjutkan perjuangan setelah melawan Baroque Works, yakni Nefertari Vivi. Dulu, satupun dari kita mungkin sulit mempercayai jika Vivi bisa diincar sebegitunya oleh pemerintahan dunia, bahkan Im Sama. Poster dirinya menjadi salah satu dari mereka-mereka yang diincar oleh Im Sama. Namun, alasan apa yang melandasi hal tersebut belum kita ketahui. Kalau sosok macam Kurohige maupun Luffy ya, kita udah paham sejauh mana kekacauan yang telah mereka buat. Begitupun dengan Shirahoshi, sebagai Poseidon, salah satu dari senjata kuno, sudah jelas kenapa pemerintahan dunia sangat mengincarnya. Nah, Vivi ini yang tak diketahui apa penyebabnya, kita makin dibuat overthinking karena tak lama dari momen pegang poster Im Sama ya, insiden menimpa Vivi. Yakni terbunuhnya Cobra, sang ayah kandung dari Vivi, dengan desas-desus dibunuh oleh Sabu. Dan yang paling heboh adalah kabar mengenai penculikan Vivi tak diketahui kejadian sebenarnya. Nah, jika kita menilik dari sejarah Alabasta sendiri, mereka memang memiliki ikatan erat dengan masa lalu, khususnya poneglyph yang selama ini mereka simpan, memuat informasi tentang senjata kuno Pluton. Bukan tidak mungkin ya, keturunan dari keluarga Nefertari masih menyimpan informasi secara turun-temurun, mirip dengan bagaimana King Neptune yang masih mengetahui sedikit mengenai Joy Boy. Dan bisa aja sedikit informasi yang dipunya oleh keluarga Nefertari ini dapat mengguncangkan pemerintahan dunia, sehingga mereka tak punya pilihan lain untuk mengincarnya. Yang kedua, Sabu. Berikutnya adalah Sabu. Kalau ini jujur, kasihan banget sih. Soalnya kayak gak habis-habis gitu ujian buat ini orang. Di masa kecilnya, Sabu sempat dikira telah meninggal. Beruntung dirinya masih bisa diselamatkan dan bergabung bersama pasukan revolusi. Dirinya juga disebut sebagai orang nomor 2 di organisasi itu. Lalu setelah sekian lama lupa ingatan, Sabu akhirnya dapat menjumpai Luffy di Dressrosa dan merebut buah iblis merah Meranomi. Kemudian ia juga sukses menyusup ke Marijua. Tapi guys, dari sini juga halangan besar mendapatinya. Sabu menyimpan informasi yang bagi pemerintahan dunia sangat luar biasa kerahasiaannya, yakni soal siapa yang menduduki tahta di Marijua yang selama ini dianggap kosong. Lalu Sabu berniat menyampaikan informasi ini sesegera mungkin. Hebatnya lagi, Sabu bahkan masih sempat menyelamatkan Kuma. Sayang ia harus menerima nasib buruk lainnya dengan dituduh sebagai pembunuh dari Nefertari Cobra. Terlepas itu, Sabu jelas tak akan melakukan hal gila tersebut dan berniat memberikan informasi yang ia curi dari Marijua. Tapi sayang, gara-gara insiden yang terjadi di Lulusia Kingdom, Sabu tak bisa memberikan informasi secara komplit kepada Monkey D. Dragon. Dan imbasnya kita gak bisa tahu saat ini kabar Sabu kayak gimana. Yang ketiga, King. Berikutnya ada King. Bagian dari All-Star Beast Pirates ini diincar oleh pemerintahan dunia. Namun bukan karena ia mempunyai rahasia pemerintahan dunia atau semacamnya ya, seperti daftar nama lainnya. King diincar karena pemerintahan dunia ya mau melakukan percobaan biologis ya, karena King merupakan bagian dari suku Lunaria. Kemudian diketahui semisal suku Lunarian jadi salah satu suku yang terkuat di dunia, mereka pun telah dinyatakan punah pula. Nah, karena ingin memiliki kekuatan dari suku Lunarian yang komplit secara kekuatan, kecepatan, daya tahan maupun mobilitas, membuat pemerintahan dunia mencari-cari sisa dari suku Lunarian. Cara yang mereka gunakan juga bukan main-main, yakni dengan memberi imbalan sebesar 100 juta berry bagi siapapun yang bisa memberikan informasi terkait keberadaan suku Lunarian. Yaps, cuma ngasih informasi terkait suku Lunarian ya, mereka dapat uang sebesar itu. Dan ketika berhasil menangkap, mereka menjadikannya kelinci percobaan. Bagaimanapun, pemerintahan dunia sepertinya sudah menyerah atau merasa sudah cukup dengan data dari King. Sebab King berada di bawah naungan Kaido. Dan bicara masalah Yonko ya, angkatan laut maupun pemerintahan dunia lebih memilih main aman. Terus sepertinya data terkait DNA King sudah cukup mereka kantongi, terlihat dari suksesnya proyek Seraphim.
Keempat, ada Nico Robin. Perburuan Robin oleh pemerintahan dunia terbilang tak ada habisnya. Hampir setiap kali mereka punya kesempatan, saat itu juga mereka akan berusaha menangkap Robin. Lantaran Robin menjadi orang super langka karena kemampuannya membaca poneglyph. Ditambah dirinya berasal dari Ohara. Andai tak ada bantuan dari Aokiji di insiden Ohara, mungkin Robin akan bernasib lain. Di usia yang kala itu masih menginjak 8 tahun, dirinya langsung dicap dengan bounty yang sangat tinggi. Bahkan kalau kita ingat-ingat, saat bergabung dengan SAP Crew, di Arc Water 7, Robin sempat meninggalkan SAP Crew dan ikut dengan CP9 dan menjadikan keamanan SAP Crew sebagai jaminannya. Lalu upaya CP9 gagal karena kehebatan SAP Crew yang begitu kompak di Enies Lobby dalam misi penyelamatan Nico Robin. Bahkan sampai menyampaikan mereka siap memusuhi pemerintahan dunia. Meski gagal di Enies Lobby, pemerintahan dunia masih belum menyerah begitu aja. Di kekacauan Wano Kuni, CP0 kala itu diberi mandat salah satunya menangkap Nico Robin. Well, membaca poneglyph memang menjadi kunci dari segala misteri dunia. Karena itu yang tercantum di berbagai poneglyph adalah informasi super mahal, di mana pemerintahan dunia ingin menjaganya, termasuk menghalangi siapapun yang mempelajarinya. Robin juga seorang arkeolog yang cerdas, keberadaannya jelas bikin pemerintahan dunia ketar-ketir. Nomor 5, Monkey D. Luffy. Yang kelima jelas Monkey D. Luffy, guys. Our Baka Sencho memang mencuri perhatian besar-besaran pemerintahan dunia. Karena sebelum eksistensinya di After Time Skip, Luffy udah merusak keseimbangan salah satu kekuatan besar di dunia, yakni mengalahkan 2 dari 7 Shichibukai, Crocodile dan Moria. Namun di sisi lain, ia buat prestasi besar lainnya seperti mengacau Marineford hingga mengalahkan Kaido di Wano Kuni. Terus ada satu hal yang diyakini sangat berbahaya bagi pemerintahan dunia, yakni Luffy yang memakan buah iblis Hitohitonomi Mythical Zoan model Niga. Tepat setelah mereka mengetahui hal tersebut, Gorosei sampai kaget dan sempat menyinggung kalau buah iblis Luffy itu merupakan buah iblis legenda, serta menjadi buah iblis paling bebas secara kekuatan sehingga sangat ditakuti. Dan dari keterangan Wusbu pun, pemerintahan dunia sudah mengincar Gomu Gomu Nomi sejak lama, sampai Wusbu dipecat dari agen CP9. Nah, setelah itu CP0 sampai mempunyai misi selain menangkap Nico Robin, yaitu membunuh Monkey D. Luffy. Misi itu gagal dan yang terjadi malah Luffy menggunakan kekuatan Gear 5. Kini Luffy begitu menarik perhatian pemerintahan dunia sampai nama D maupun foto Luffy sudah berhasil memancing emosi pemerintahan dunia. And jangan lupa juga Im Sama telah mengincar Luffy. Keenam diisi oleh Dr. Vegapunk. Nama Vegapunk telah lama menggema di dunia One Piece. Kecerdasannya yang disebut 500 tahun lebih maju dari masa sekarang menjadikannya dapat membuat berbagai penemuan fenomenal di dunia, yang bahkan sampai dinotis oleh Silver Lilac dekat-dekat ini. Ya, agak ironi memang, padahal Vegapunk udah membantu pemerintahan dunia sangat banyak, mulai dari seluk-beluk buah iblis hingga senjata pacifista dan Serapim yang merepotkan pasukan Kurohige. Kini senjata tersebut berpotensi menjadi musuh bagi Vegapunk di Arc Egghead yang tengah terjadi. Adapun alasan pemerintahan dunia mengincar Vegapunk karena ia sudah tahu terlalu banyak. Ambigu memang. Apa maksud sudah tahu terlalu banyak? Entah itu dalam konteks pengetahuan maupun rahasia dunia. Yang pasti, apapun isi kepala Vegapunk kini ditakuti oleh pemerintahan dunia. Langkah mereka dalam menangkap Vegapunk dengan mengirimkan agen CP0 seperti Rob Lucy, Stacy hingga Kaku. Ditambah ada Serapim yang berpenampilan seperti Kuma. Wow, jika sampai mengirimkan agen CP0 berarti memang sudah segawat itu ya. And last nomor 7, Monkey D. Dragon. Nah, Monkey D. Dragon. Nama Dragon memang sudah begitu dikenal sebagai kriminal paling dicari oleh pemerintahan dunia. Ia menjadi pemimpin dari pasukan revolusi, organisasi yang secara nyata menyatakan sikap untuk menentang pemerintahan dunia dan berniat melakukan kudeta. Pergerakan organisasi ini pun begitu luar biasa, diam-diam namun menghanyutkan. Ditambah sulit ditangkap pula. Sosok Sabo yang masuk sarang mereka di Marijua masih bisa selamat. Terus Ivankov di Impel Down yang katanya penjara neraka itu pun masih sempat-sempatnya membuat surga di lantai 5.5. Nah, kalau anak buahnya aja begitu, gimana dengan pemimpinnya? Itu yang membuat pemerintahan dunia sangat mewanti-wanti pergerakan Dragon. Bounty yang ia punya pun tak kunjung diberitahu, sehingga banyak yang berspekulasi karena pergerakannya, harga bounty-nya bisa-bisa sangat melangit. Kini meski keselamatan Sabo masih menjadi tanda tanya, Dragon telah mendengar informasi dari Sabo dan saluran komunikasi Sabo juga berhasil dilacak. So, Dragon akan menjadi harga mati untuk segera dihabisi oleh pemerintahan dunia saat ini. Well, itu dia tadi sosok yang diburu pemerintahan dunia secara nyata. Meski secara bounty tak begitu tinggi ataupun masih tanda tanya bounty-nya tindakan mereka sangat terang-terangan meresahkan pemerintahan dunia.
So, mana yang jadi favorit kalian? Cantumin aja di komentar. See you again next time. Aditya Karamelo, stay safe everyone. Salam anime.